Karena memang dulu ingat ketika mantan Panglima TNI, Pak Gatot itu pernah bilang, kalau Indonesia kuat, banyak yang terancam loh. Nah, gitu. Artinya kan memang ada desain bahwa kita itu hanya dijadikan pasar saja gitu. Iya. Iya. Karena mungkin kita belum punya pemimpin yang kuat. Iya, persis. Untuk tidak berani keluar dari kerangkeng kungkungan ini antara dua kekuatan besar ya. Antara barat dengan timur itu. Bagaimana kemudian kita bisa keluar dari kungkungan itu dan kemudian menjadi kekuatan baru. Sebetulnya ide Bung Karno ketika membuat konferensi Asia Afrika itu keren itu ya. Itu sebetulnya keren. Terobosan besar. Cuma kan kemudian Bung Karno penghujung kekuasaannya ada masalah dan akhirnya jatuh. Jadi sebetulnya momentum sekarang itu harusnya jadi momentum untuk kita mengambil peran penting secara global dan bagaimana kita blueprint ekonomi ke depan itu jelas itu. Sampai sekarang kita nggak jelas, Mas. Atau ini jangan-jangan tahapan kita mau maju tuh gimana sih tahapannya gitu. Ini kan pertanyaan bagi kita nih. Kita semua kapan ini Indonesia maju ini? Makanya aneh menurut saya ini terlalu banyak profesor kita yang keren-keren, Mas, sebetulnya. Yang punya hak paten di banyak perusahaan global gitu dan lain-lain. Tapi mereka itu tidak dijadikan sebagai satu sumber daya nasional kita. Untuk kemudian membuat negara kita maju. Atau jangan-jangan karena aktor-aktor ini tersandra oleh electoral capital yang berhubungan dengan luar negeri. Jadi akhirnya mereka kan biasanya kalau pemodal itu kan nggak mau menempatkan investasi di satu tempat. Biasanya ada 3 calon presiden, 3-3-nya mereka sharing walaupun persentasenya berbeda. Jadi siapapun yang menang dia yang menang dia. Yang penting dia menang dia. Apakah tersandra dengan itu, Bang Ubed? Saya kira kita mesti berbenah dalam soal itu ya, bahwa tentu kita nggak anti asing, karena investasi asing penting. Cuma yang dipentingkan oleh kita itu adalah bagaimana kekuasaan itu, pemerintah itu menempatkan asing pada tempatnya dan menempatkan kelompok pemodal oligarki pada tempatnya. Kan kita juga nggak bisa anti kelompok-kelompok pemodal besar di Indonesia ya. Nggak bisa. Itu tempatkan mereka pada tempatnya. Yang tidak merusak ekonomi nasional, yang tidak merusak sumber daya alam, yang tidak merusak demokrasi dan seterusnya. Tapi ketika kemudian negara tidak mampu mengelola posisi asing harus di mana, posisi oligarki harus di mana, itu yang membuat kita kemudian tidak mampu menata republik ini dengan baik. Jadi menurut saya PR besar sebetulnya pada pemerintah sekarang. Tapi apakah harapan idealistas semacam itu kemudian akan diwujudkan? Itu yang menurut saya tadi ya harap-harap cemas begitu. Harapan besar saya sebetulnya ya secara pribadi ada pada generasi Z, Mas. Karena generasi Z ini atau Gen Z ini generasi makhluk terbanyak di muka bumi ini sekarang. Sekarang ya? Betul. Ya, di Indonesia adalah mereka jumlahnya 27%. Melebihi generasi milenial yang 25%, lalu generasi baby boomer itu bahkan di bawah belasan persen begitu. Nah, karena Gen Z ini generasi terbanyak dan mereka yang akan merasakan hidup lebih lama di tahun-tahun ke depan, menurut saya ketika mereka kemudian bersuara, ini sesuatu yang sangat penting. Artinya dia momentum untuk 2029 mereka yang menentukan. Yang menentukan masa depan Republik ini adalah generasi Z. Generasi Z yang sekarang. Pertanyaannya apakah generasi Z ini dilibatkan? Mau terlibat di dalam menata ulang Republik ini, atau mereka menggunakan cara sendiri? Kita akan cermati ini sangat serius karena atau jangan-jangan seperti Bang Ubed yang terjadinya perpecahan di generasi teman-teman kita mahasiswa ini karena ada pemodal juga yang masuk yang menawarkan ke mereka. Ini poin. Jadi sebetulnya yang merusak generasi muda itu elit kekuasaan. Elit sengaja menciptakan kelompok tertentu dan memecah anak-anak muda dan merusak idealisme anak-anak muda. Oh ngeri, Mas. Ngeri itu. Ngeri. Jadi watak anak muda itu kemudian sebagian sangat pragmatis. Nah, meskipun saya masih punya harapan, ada pemimpin mahasiswa yang masih punya idealisme yang bagus. Nah, kelompok-kelompok yang masih punya tradisi intelektual yang bagus ini, yang menurut saya ini berpotensi besar untuk semacam memimpin agenda perubahan Indonesia versinya Gen Z begitu. Itu sangat mungkin. Bisa jadi misalnya pola-pola yang terjadi di Nepal, di Madagaskar, dan lain-lain akan terjadi di Indonesia. Bisa nggak sih, Mas, yang elit-elit yang tadi Bang Ubed katakan tadi, hanya segelintir di elitnya saja yang banyak membaca, sementara Bapak itu hanya
sekedar kayak semacam ikut-ikutan. Iya. Bisa nggak menularkan dari elit-elit mahasiswa ini, Gen Z ini menularkan ke teman-temannya? Yang sekarang sedang terjadi itu. Proses-proses diskusi di kalangan pemimpin mahasiswa itu mulai terjadi. Dan mereka mulai buka-buka diskusi di kampus-kampus. Dan itu ada transfer of knowledge di situ, ada transfer of value juga itu terjadi. Meskipun dalam logika politik itu kan mirip dengan floating mass ya. Masa mengambang itu dia akan ikut aja. Jadi kalau pemimpin mahasiswa yang berjejaring ini mampu membangun konsolidasi dan soliditas yang baik, itu mereka-mereka yang di bawah mahasiswa itu akan ikut. Jadi tergantung atau faktor pemimpin mahasiswa menentukan arah mereka apakah bisa ikut dalam perubahan bersama-sama dengan mahasiswa yang tadi saya sebut sebagai floating mass itu. Itu saya kira memungkinkan sih. Karena itu kenapa saya ada hope, karena saya masih melihat ada 27% anak bangsa ini yang masih punya mimpi besar tentang masa depan Republik ini. Karena itu bukan hanya masa depan generasi kita, masa depan Republik, anak cucu kita bahkan. Karena mereka paling dirugikan, Mas. Gen Z ini paling dirugikan. Bayangkan, gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, mereka banyak yang nganggur sekarang. Betul. 9,9 juta generasi Z nganggur. Lalu mereka kuliah sekarang, misalnya ada yang masih kuliah, lulus, apakah mereka juga yakin mendapatkan pekerjaan? Sementara negara di mata internasional masih citranya buruk begitu. Nah, itulah pentingnya kenapa Gen Z, saya kira mereka fokus untuk membenahi demokrasi, memberantas korupsi, dalam rangka juga untuk mendapatkan semacam insentif ekonomi di masa depan buat generasi mereka. Saya kira itu. Ya, kalau Mas Bung, PR untuk generasi sebelumnya yang sekarang masih duduk di elit politik ya. Ini kan kalau mereka tidak aware, tidak waspada, cara-cara yang mereka gunakan akan jadi usang. Karena menghadapi gelombang baru perubahan yang mungkin mereka juga belum paham itu. Nanti bentuknya seperti apa tadi kalau memang ketidakpuasan itu meluas dan kemudian mereka menagih janji kepada pemerintahan yang sekarang. Ya. Kan cara-cara yang mereka gunakan nanti akan sia-sia juga gitu loh. Gitu gimana, Bang? Saya kira betul itu. Perlu diingatkan, Mas. Jadi pemerintah ini perlu terus update ya dengan cara berpikir generasi baru. Kalau kemudian cara pemerintah masih menggunakan pola-pola yang lama dalam merespon aspirasi generasi Z dan perubahan yang terjadi, menurut saya justru ini akan berbalik mengancam posisinya para elit sekarang. Nah, kebetulan saya cermati yang ada di lapisan elit sekarang ini adalah elit-elit lama, ya kan, yang mereka juga menikmati kekuasaan zaman Orde Baru. Jadi menurut saya, wow, jadi ada gap yang sangat jauh antara generasi Z yang penduduk terbanyak di Indonesia ini dengan elit kekuasaan yang sedang berkuasa. Jadi gap antar generasi ini terjadi dan itu yang membuat kemungkinan cara-cara pemerintah yang menggunakan pola lama itu bisa tidak diterima oleh generasi baru. Jadi potensi dinamika politik ke depan masih tinggi tuh antara aspirasi generasi Z dengan generasi lama. Meskipun sebetulnya di antara generasi lama dengan generasi Z itu ada generasi milenial kan dan baby boomer di situ. Yang juga ada di level middle, di lapisan elit. Kelompok-kelompok aktivis era tahun 80-an, 90-an, generasi X, generasi baby boomer dan sebelumnya itu berada tuh di lapisan menengah. Nah, tapi ini para aktivis yang masuk di lapisan kekuasaan ini dia gagal menjadi penyambung lidah transformasi dari kepentingan publik dan generasi Z. Malah kemakan di generasi yang lama. Jadi dia para aktivis dalam kendali kekuasaan lama begitu. Malah ikut yang lama malah. Itu parahnya di situ sekarang. Bahkan kemudian ya mereka menikmati situasi itu. Sementara harapan publik ingin terjadi pemberantasan korupsi, membangun demokrasi berkualitas, nggak terpenuhi itu. Nah, ini gap ini yang sebetulnya kemudian berpotensi memunculkan ledakan besar. Atau jangan-jangan karena mereka sudah tergiur, merasa enak, duduk, mendapatkan karena pragmatis tadi pragmatis tadi akhirnya ya sudahlah, saya selamatkan diri saya sendiri. Nah, kalau itu yang kemudian terjadi, justru kemuakan generasi Z akan makin berlipat tuh.
Dan karena itu potensi ledakan seperti di Nepal, Madagaskar, itu menurut saya masih sangat kemungkinan sangat tinggi. Bahkan sampai merubah cara sistem pemilu ya. Iya, jika pemerintah tidak adaptif dengan aspirasi generasi Z, mereka tidak merubah pola-pola cara merespon aspirasi, apalagi menganggap generasi Z dan para demonstran itu sebagai musuh gitu, itu berbahaya. Dan menurut saya kalau itu kemudian terus mereka lakukan ya potensi perubahan besar bisa terjadi. Perubahan besar di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Yang tidak normal gitu ya. Itu saya kira kemungkinan bisa terjadi. Akan lebih besar dari aksi zamannya Bang Ubed di tahun 98? Bisa lebih besar, lebih radikal. Lebih besar dan lebih radikal. Iya. Karena mereka kemuakannya sudah berkali-kali lipat dibanding kita ya. Dan ini tidak hanya Bang Ubed yang memprediksi begini. Akan ada sesuatu yang besar akan terjadi jika pemerintah tidak responsif terhadap perubahan. Iya. Gitu. Saya kira betul. Karena era sekarang di mana era digital ini memungkinkan semua generasi, apalagi generasi Z, begitu mudah mengakses data. Betul. Jadi sangat transparan. Jadi begitu kekuasaan itu berbohong, langsung di fact check ya, luar biasa. Saat itu juga akan dicek. Itu akan ini membalikkan keadaan itu. Nyatanya B itu kan langsung dimunculkan semua. Dan itu mereka akan respon dengan cepat. Oke. Jadi saya kira situasi ini yang sebetulnya menjadi momentum penting buat pemerintah untuk berubah. Tapi sekali lagi saya belum sepenuhnya percaya apakah pemerintahnya mampu melakukan perubahan itu. Tapi mungkin yang waktu dekat aja, Bang Ubed. Kini kan momentum juga, tadi kan penegakan hukum itu cita-cita pemerintah sekarang adalah bagaimana dia mendapatkan investasi, kepercayaan dari internasional. Nah, belajar dari Korea yang Bang Ubed tadi sampaikan bahwa penegakan hukum itu siapapun dia, kalau bersalah ya harus dihukum gitu. Iya. Termasuk mantan presiden, sudah 6. Betul. Nah, mungkin dalam kasus ijazah ini momentum. Iya. Kenapa tidak dilakukan aja gitu? Agar apapun ya penegakan hukum ya hukum jalan gitu. Siapapun dia. Dalam banyak penelitian, para ilmuwan politik itu, seperti Robert Dahl dalam banyak buku itu, on demokrasi dan lain-lain, itu merumuskan salah satu ciri utama dari negara demokrasi itu adalah adanya peradilan yang independen. Jadi penegakan hukum yang independen itu ciri negara demokrasi. Nah, karena itu sebetulnya dunia internasional itu ingin melihat bagaimana negara seperti Indonesia itu hukumnya itu independen. Penegakannya betul-betul dijalankan begitu. Nah, kalau kemudian penegakan hukum kita nggak dijalankan, masih tebang pilih, masih tajam ke bawah, tumbul ke atas. Sepanjang itu pula kepercayaan internasional itu susah pada Indonesia. Mau Prabowo pidato sehari 10 kali, sehebat apapun pidatonya, asing nggak peduli. Karena fakta empiriknya misalnya hukum masih belum tegak. Oleh karena itu, agenda supremasi hukum, agenda bagaimana penegakan hukum itu dijalankan dengan baik, itu menjadi agenda penting. Yang bisa menumbuhkan kepercayaan internasional pada Indonesia. Sepanjang itu dilakukan, ya menurut saya kita masih berat untuk melangkah menjadi negara maju. Masih harap-harap cemas. Masih harap-harap cemas. Yang satu tadi gen-genzi korupsi, demokrasi, sama lingkungan. Ya. Itu tiga itu harus direspon dengan cepat oleh pemerintahan sekarang. Jika tidak, kita terus akan mengalami situasi ketinggalan dan perubahan akan menemukan jalannya mereka sendiri. Betul. Dan akan makin buruk kita situasinya. Ya. Gimana? Baik. Ini menarik sekali ini. Menarik sekali diskusinya kita Bang Ubed. Memang kita punya harapan ya. Kita sama-sama meyakini bahwa kita ada harapan dengan generasi Z ini, generasi Z ini, mereka sebagai agen perubahan agent of change yang memang selain untuk masa depan mereka juga untuk masa depan bangsa ini. Betul. Ya. Nah, Sobat Sindo, politik hari ini bukan cuma soal siapa yang berkuasa, tapi soal siapa yang berani memberikan kritik. Dari Gen Z lewat ruang digitalnya sedang membalik arah politik lama dari elitis ke partisipatif. To the point aja. Saya Eka Kesuma. Saya Apung Purwanto. Sampai jumpa. Sampai jumpa. To the point aja.